warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Drivita Putri Cantika dengan NIM 434241016. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengerjaan modul 4, yaitu tentang JavaScript dan jQuery. Modul ini terdiri dari 4 tugas yang semuanya diterapkan langsung pada proyek Laravel yang sudah ada. Oke, lanjut langsung ke tugas 1 mengenai button spinner dan validasi HTML5. Tugas pertama ini meminta untuk menambahkan validasi dan spinner button pada semua form CLUD yang sudah ada. Tujuannya ada dua, yaitu mencegah data submit dan memberi respon visual kepada user bahwa proses sedang berjalan. Yang pertama, saya tambahkan ID pada tag form, yaitu form barang. ID ini dibutuhkan agar JavaScript bisa mengakses dan men-trigger form tersebut, dan tanpa ID, JavaScript tidak tahu form mana yang harus disubmit. Selanjutnya, tag penutup form saya pindahkan ke atas button. Tujuannya adalah benar-benar mengeluarkan button dari dalam form. Button ini diubah dari tipe submit menjadi tipe button dan ditambahkan ke ID button simpan. Dengan begitu, button tidak lagi memiliki perilaku submit otomatis bawaan browser. Kemudian di bagian bawah file, saya tambahkan script jQuery menggunakan push script. Ini alurnya. Yang pertama, jQuery ini mendeteksi klik pada button menggunakan event handler onClick dengan selektor ID button. Kedua, check validity dipanggil untuk mengecek semua input yang memiliki atribut required. Fungsi ini mengembalikan false jika ada input yang belum terisi. Jika ada yang kosong, report validity akan menampilkan pesan error bawaan browser tepat di field yang bermasalah, lalu proses dihentikan dengan return. Nah, jika semua input sudah valid, button dinonaktifkan menggunakan prop disable true. Kemudian isi button diganti dengan animasi spinner bootstrap. Ini yang mencegah user mengklik 2 kali. Terakhir, form submit secara pragmatik via JavaScript. Inilah yang dimaksud pada soal dengan trigger submit form harus dilakukan dari JavaScript. Kita demokan dari webnya. Saya coba untuk menambahkan buku. Dan saya coba untuk klik tombol simpan tanpa mengisi form terlebih dahulu. Dan di sini browser menampilkan pesan error di field yang kosong, dan ini adalah report validity bekerja. Nah, sekarang saya mencoba untuk mengisi semua form yang ada. Nah, sekarang terlihat button berubah menjadi spinner dan tidak bisa diklik 2 kali. Nah, perubahan ini saya terapkan ke semua file form, barang, buku, dan kategori, baik create maupun edit, dan polanya itu sama persis, hanya berbeda nama ID form dan rootnya saja. Lanjut ke halaman kedua, yaitu halaman tabel barang. Tugas kedua ini meminta membuat 2 halaman terpisah dengan tampilan yang sama. Halaman pertama menggunakan tabel HTML biasa, dan yang kedua menggunakan data tables. Data ini tidak disimpan ke database. Lalu pertama saya daftarkan 2 root baru ke web PHP. Kedua root ini menggunakan closure, bukan controller, karena tidak ada interaksi ke database. Lanjut, ini file halaman pertama. Strukturnya ada 2 bagian, yaitu form input di atas dan tabel di bawah. Nah, form input ini memiliki 2 field, yaitu nama dan harga. Keduanya required. Button tambah menggunakan tipe button bukan submit karena data tidak dikirim ke server. Lalu tabel ini memiliki 3 kolom sesuai ketentuan pada soal, yaitu ada ID barang, nama, dan harga.
Lanjut pada bagian script. ID barang dibuat otomatis menggunakan counter JavaScript. Setiap kali data ditambah, counter naik 1. Lalu format ID menggunakan page stub 3 digit, jadi hasilnya seperti BRG 001, BRG 002, dan seterusnya. Nah, baris baru ditambahkan ke tabel menggunakan jQuery append, dan data tidak dikirim ke server, hanya ditambahkan ke DOM. Nah, setelah data masuk ke tabel, input langsung dikosongkan kembali sesuai ketentuan soal yang ada. Nah, untuk halaman yang kedua, yang menggunakan database, perbedaannya ada di bagian inisialisasinya saja. Nah, database diinisialisasi dengan memanggil fungsi datatable pada elemen tabel. Ini langsung menambahkan fitur seperti search, pagination, dan sorting secara otomatis. Untuk menambahkan baris ke datatable tidak bisa menggunakan append biasa. Di sini harus menggunakan API DT-row add, kemudian diikuti draw agar tabel dirender ulang. Ini merupakan tampilan halaman pertama dengan tabel HTML biasa. Saya coba untuk tambahkan beberapa data. Nah, data masuk ke tabel dengan ID otomatis, lalu input langsung kosong setelah disubmit. Nah, pada halaman kedua dengan data tabel, tampilannya sama, tapi sekarang ada fitur seperti cari dan pagination di bawah. Lanjut untuk tugas ketiga, yaitu hover row and modal edit atau hapus. Tugas ketiga ini masih menggunakan kedua halaman tadi. Ketentuannya pertama yaitu kursor berubah menjadi pointer saat hover. Lalu ketentuan kedua, klik baris membuka modal. Nah, di sini ada dua hal penting. Yang pertama, style kursor pointer yang membuat kursor berubah menjadi tangan saat mouse diarahkan ke baris. Yang kedua, atribut data bintang seperti data ID, data nama, data harga yang menyimpan data baris. Mengapa data disimpan di atribut dan bukan dibaca dari teks tabel? Nah, karena teks sudah diformat. Harga tampil sebagai Rp10.000, bukan angka murni. Nah, kalau diambil dari teks, kita perlu parsing dulu lebih aman simpan nilai aslinya di atribut data. Nah, lalu lanjut ke bagian ini ada flag ID model menggunakan atribut read only. Atribut read only sesuai ketentuan soal dan tidak bisa diubah oleh user. Lalu saat event klik menggunakan teknik event delegation, kita pantau klik elemen pribadi, tapi hanya proses jika target adalah TR yang punya atribut data ID. Ini karena baris dibuat secara dinamis, jadi tidak bisa langsung bind event ke TR yang belum ada saat halaman dibuat. Lalu setelah diklik, jQuery membaca nilai dari atribut data bintang dan mengisinya ke field yang ada di dalam modal. Lalu kemudian modal ditampilkan secara programatik. Nah, ketika tombol ubah diklik dan validasi lolos, jQuery mencari kolom kedua dan ketiga dari baris yang dipilih dan memperbarui teksnya sesuai nilai baru.
Lalu setelah proses selesai, modal ditutup otomatis. Ini berlaku baik untuk tombol ubah maupun hapus. Saya sekarang akan mendemokan, dan kursornya saya arahkan ke baris. Nah, terlihat kursor berubah menjadi tangan. Dan sekarang saya klik, lalu modal muncul dengan data dari baris yang diklik. Lalu field ID tidak bisa diedit, dan saya ingin mengubah nama, dan klik ubah. Nah, data di baris berubah dan modal tertutup otomatis. Baik, kita lanjut untuk tugas keempat, yaitu select dan select 2. Nah, tugas keempat ini membuat satu halaman baru dengan 2 card. Card pertama select HTML biasa, dan card kedua menggunakan select 2. Nah, library select 2 di-load melalui CDN. CSS diletakkan di push styles dan JS di push script agar hanya dimuat di halaman ini saja. Lanjut, select 2 ini diinisialisasi dengan memanggil fungsi select 2 pada elemen select. Tema bootstrap 5 digunakan agar tampilan selaras dengan bootstrap. Lalu low clear menambahkan tombol X untuk mereset pilihan. Lanjut, untuk menambahkan kota ke select biasa cukup menggunakan jQuery append dengan option baru. Perhatikan value dan teks tampilnya sama-sama menggunakan nama kota. Ini sesuai dengan ketentuan soal. Oke, lanjut ke untuk select 2, caranya berbeda, harus menggunakan konstruktur new option, lalu di-append dan di-trigger change agar select 2 merender ulang daftarnya. Lalu event onChange digunakan untuk menampilkan kota yang dipilih ke area kota terpilih. Setiap kali perintah berubah, jQuery membaca nilai select dan memperbarui teks di div kota. Untuk select 2, event yang digunakan sama persis karena select 2 mewarisi event dari elemen select aslinya. Tampilan dari tugas keempat, yaitu ada 2 card berdampingan dengan komponen yang sama. Di card pertama, saya coba untuk tambahkan kota baru. Oke, kota langsung muncul sebagai pilihan baru di select. Nah, ketika kota dipilih, langsung tampil di kota terpilih. Untuk card kedua, yang menggunakan select 2, nah perbedaan utamanya ada di fitur pencarian. Saya bisa mengetik lewat sini untuk mencari kota dari daftar yang ada. Nah, terlihat daftar langsung difilter sesuai yang diketik. Nah, kota terpilih langsung tampil di area kota terpilih. Baik, itu tadi penjelasan pengerjaan modul 4 JavaScript dan jQuery. Semua tugas sudah diterapkan langsung pada project Laravel yang sudah ada. Tugas 1 pada form CRUD yang sudah ada, tugas 2 dan 3 pada halaman baru tabel barang, dan tugas 4 pada halaman baru pilih kota. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.